Kita lanjut, kita masuk ke ayat-ayat dari surat Yasin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sinnya itu panjang, 6 harokat. Yasin. Tapi kadang kita dengar ya di masyarakat kita apa namanya cara melafazkan huruf-huruf hijaiyah yang di awal surat itu nggak mengikuti kaidah bacaan. Sering kita dengar Yasin, ya. Ya-nya memang 2 harokat. Sinnya itu 6 harokat. Yasin. Allahu a'lam bimuradiha. Allah lah yang maha tahu tentang maksud dari huruf-huruf itu. Dia termasuk huruf-huruf hijaiyah di awal surat-surat tertentu. Ya. Kalau kita lihat misalnya di tafsir atau di terjemahan, kita nggak menjumpai penjelasan tentang itu. Kecuali Allahu a'lam bimuradiha. Allah lah yang mengetahui tentang maksudnya. Banyak penjelasan-penjelasan ulama tentang huruf-huruf itu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu sebagai tanda mukjizat Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah memang dari Allah. Ya, yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu. Ya, seperti Alif Lam Mim, seperti Yasin, Shad, Nun, dan seterusnya. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Di sini Allah bersumpah dengan mengatakan wal Qur'anil Karim, demi Al-Quran yang hakim, yang muhkam, yang berisi hukum-hukum yang jelas. Innaka laminal mursali. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, ya, engkaunya ke Nabi Muhammad, sungguh merupakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala siratim mustaqim. Yang berada dalam jalan yang lurus. Dalam manhaj yang benar. Dalam syariat yang lempang. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yang diturunkan oleh Allah yang maha aziz. Yang maha perkasa. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Di sini mengingatkan kepada kita
bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terwujud. Dia juga merupakan limpahan rahmat Allah ya kepada makhluknya. Karenanya dikatakan Quran itu Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, juga yang Maha Penyayang, yang Rahim. Jadi diturunkannya Al-Quran itu merupakan wujud rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bahwa Allah itu sayang kepada kita. Satu kali seperti pernah saya jelaskan tempo hari, ketika ada seorang ibu yang nekat ingin merebut anaknya dari tangan musuh, lalu ibu itu masuk nekat menerobos pasukan musuh, kemudian merebut anaknya, menariknya, sementara musuh itu memegang tangan anak itu sampai putus ya, tangan anak itu karena direbut oleh ibunya. Rasulullah menanyakan kepada sahabat-sahabat, bagaimana kalian melihat kasih sayangnya sang ibu itu kepada anaknya? Sahabat kemudian berkomentar, luar biasa kasih sayang sang ibu itu. Lalu itu pun dijadikan oleh Rasulullah sebagai satu prolog, katanya, lallahu asyaddu hubban li ibadihi min hadhil mar'ah li waladiha. Sungguh Allah jauh lebih cinta dan lebih kasih kepada hambanya ketimbang kasih sayang sang ibu itu kepada anaknya. Jadi Tanzil al-Azizir Rahim, Al-Quran yang diturunkan itu kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, dari Allah yang Maha Rahim. Jadi Quran itu wujud rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kita. Nah karenanya hendaknya rahmat kasih sayang Allah berupa Al-Quran ini yang diberikan kepada kita, kita respon positif, kita terima, kita baca, kita pahami, kita renungkan, kita ikuti, dan kita amalkan. Untuk apa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang selanjutnya juga disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, dan kemudian sahabat-sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in menyampaikannya kepada generasi berikutnya, sehingga sampai kepada kita. Al-Quran itu untuk apa dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Litundzira qauman, agar kamu ingatkan, kamu berikan peringatan. Inzar, penggunaan kata inzar itu mengisyaratkan bahwa masyarakat itu kecenderungannya menyimpang. Kecenderungannya menyimpang. Seperti dikatakan di ayat lain,
Bayuridul insanu liyafjuro amama. Bahkan kecenderungan manusia itu untuk berbuat fajir, berbuat menyimpang ke depan. Itu kecenderungan manusia. Karenanya dia perlu diperingatkan. Jadi ada dua metode mengingatkan Al-Quran itu. Ada inzar, ya, untuk mengingatkan, ada tabsyir untuk memberikan kabar gembira. Inzar terhadap orang yang punya kecenderungan menyimpang, tabsyir buat orang-orang yang beriman. Begitulah Al-Quran. Litunziro qauman ma'unziro aba'uhum. Agar kamu ingatkan, kamu peringatkan kepada kaum. Waktu diturunkannya ayat ini tentu maksudnya kaum yang menyimpang, musyrikin dan kafirin sekitar situ, sekitar Mekah. Ya. Tapi ya maksudnya tentunya kepada semua kaum. Agar kamu ingatkan kepada kaum, nakirah itu kauman, pakai tanwin. Bukan kaum tertentu, semua kaum, ya, semua masyarakat. Ma'unziro aba'uhum. Yang bapak-bapak mereka, nenek-nenek yang mereka tidak diingatkan. Agar kamu berikan peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak diperingatkan. Fahum wafilu. Karenanya mereka itu lalai. Itu untuk diingatkan kepada orang-orang yang lalai, kepada nenek moyang mereka yang tidak diberikan peringatan, karenanya mereka itu lalai. Berikutnya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Sungguh pasti berlaku hukum terhadap kebanyakan mereka. Maksudnya sungguh mereka akan diazab. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, terhadap kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun. Karena mereka itu tidak beriman. Mereka tidak beriman karena tidak ada yang mengingatkan. Nah, kedatangan Rasul dan juga orang-orang yang mengikuti Rasul itu adalah untuk mengingatkan mereka. Sungguh pasti ketetapan Allah yang akan mengazab mereka, ya, atas kebanyakan mereka itu karena mereka tidak beriman. Fahum la yu'minu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sungguh kami akan jadikan di leher mereka belenggu, fahiya ilal alqani fahum mukmahu. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karenanya mereka tertengadah. Fahum mukmahu. Wa ja'alna min baini aidihim saddan. Dan kami jadikan di hadapan mereka saddan, penghalang, wa min khalfihim saddan, dan di belakang juga ada penghalangnya.
fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Kami tutup mereka sehingga mereka tidak melihat. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah wasawaun alaihim. Sama saja bagi mereka. Aanzartahum, apakah kamu berikan peringatan kepada mereka? Amlam tundirhum la yu'minu. Ataukah kamu tidak berikan peringatan kepada mereka? Sama saja mereka tidak akan beriman. Tentang ini sudah barang tentu dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah sama saja. Orang yang sudah mendapatkan ketetapan tidak beriman, diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tidak akan beriman. Tapi kan kita nggak tahu tentang kedepannya. Kenyataannya, orang-orang yang kafir itu, sekalipun tadinya kafir, ketika kena sentuhan dakwah, ada yang merespon dakwah itu secara positif, kemudian beriman, ada yang tetap saja menolak. Kita nggak tahu ke depannya. Karena itu dakwah itu harus terus saja kita sampaikan. Ya. Harus kita sampaikan. Ya. Kalau Allah mengatakan sama saja bagi mereka, kamu ingatkan atau tidak kamu ingatkan, mereka tidak akan beriman, bisa jadi orang berkesimpulan salah. Jadi untuk apa kita ingatkan, kita dakwakan? Udah kita biarin aja. Ya. Tidak. Kewajiban kita tetap untuk menyampaikan. Ini kan dalam ilmu Allah. Sama saja. Allah udah tahu itu. Tapi kita nggak tahu ke depan. Apakah nanti orang akan merespon atau orang menolak. Nah, bedanya antara dakwah dengan jualan, dakwah itu ketika kita sampaikan, direspon atau tidak direspon, tetap positif bagi seorang dai. Dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Beda dengan dagang. Ketika seseorang dagang, yang udah udah ditawarkan dagangan itu, orang sudah buka-buka, lihat sono sini, tapi ujung-ujungnya dia nggak beli, pedagang itu akan kecewa. Ya. Udah dilihat-lihat, dibuka-buka bungkusnya, kemudian nggak jadi, kecewa, nggak dapat untung. Itu kalau dagang materi. Tapi kalau kita dagangin dakwah, kita berdakwah, direspon positif atau negatif, tetap saja dia bernilai positif bagi dai-nya. Sawaun wa sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Sama saja bagi mereka, apakah kamu ingatkan atau tidak kamu berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Itu dalam ilmu pengetahuan Allah. Ya. Tapi bagi kita tentunya hendaknya dakwah itu terus kita sampaikan. Sampai di sini dulu ya. Penjelasan tentang surat Yasin. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dan ditanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.